Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin. Wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Allahumma ij'alna minhum amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina wa binatina allaha yashfina min kullil amrad wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 101. Waruya ya. Waruya dan diriwayatkan annahu bahwasanya hadara hadir datang wafdu Najrana delegasi dari orang-orang Najran. Yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Karena di Madinah itu boleh dikatakan tidak ada Nasrani, yang banyak Yahudi. Mereka kita tahu orang-orang Yahudi baik Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Mustalik, yaitu beberapa suku Yahudi terusir dari Baitul Maqdis, dari Palestina, yang ketika itu diserang oleh orang-orang Nasrani dari Romawi. Makanya di Madinah itu banyak Yahudi. Nah, Nasraninya boleh dikatakan jarang atau tidak ada. Cuma di Najran itu banyak Nasrani. Nah, Nasrani ini dari Najran datang ke Madinah. Ya, datang ke Madinah. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan mereka hadir datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahu, lantas orang-orang Nasrani Najran berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma sya'nuka tadhkuru sahibana. Kenapa Anda, dikata orang Nasrani Najran, menyebutkan Nabi kami, sahibana itu sahabat kami itu Nabi Isa, wa tasubbuhu, dan Anda mencacinya, dan Anda
mencacinya. Tentu Nabi heran. Nabi kan nggak pernah mencaci orang. Ini dituduh mencaci, apalagi seorang Nabi. Ya, nggak mungkin dicaci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah kalau Rasulullah bertanya, faqala, lantas Rasulullah berkata, man huwa? Siapa yang Anda maksud? Aku mencacinya. Qalu, mereka berkata, Isa, Nabi Isa. Rasulullah tidak mencaci Nabi Isa, justru memuliakan Nabi Isa. Sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah, bukan anak Tuhan. Ya, itu. Tapi mereka anggap itu ya Rasulullah mencaci Nabi Isa alaihissalam. Qala, Rasulullah menjawab, wa ma aqulu, dan apa yang aku katakan kepada Nabi Isa yang Anda anggap aku mencaci Nabi Isa? Qalu, mereka berkata, taqulu innahu abdun. Engkau berkata bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Benar. Tapi mereka anggap itu mencaci. Mereka menganggap apa? Anak Tuhan. Yang benar apa? Adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terjadi perdebatan antara orang-orang Nasrani Najran dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mengajak mereka untuk kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah. Mereka nggak mau. Akhirnya Rasulullah menantang mereka untuk mubahalah. Allah suruh, kul nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum thumma nabtahil. Ya, mereka ditantang mubahalah. Siapa di antara kita yang benar? Bahwa mereka ya kekeh, ya tetap berpegang kepada Trinitas. Karena Rasulullah mengajak mereka bertauhid, kembali kepada tauhid. Mereka nggak mau. Rasulullah tantang, siapa di antara kita yang benar? Mari kita ajak saudara kita, istri kita dan sebagainya, sama-sama kita berdoa di hadapan Allah. Siapa di antara kita yang benar? Ini yang disebut mubahalah. Kan sekarang lagi rame nih mubahalah, ya kan? Dari apa, orang tua korban kan ngajak mubahalah sama polisinya kagak mau, ya kan? Sama apa, poldanya kapoldanya, ya seperti itu. Itu namanya mubahalah. Jadi sama-sama berdoa, siapa di antara kita yang benar, gitu. Ya, nanti dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah mubahalah itu ya juga dibenarkan kepada selain baginda Rasul? Kan Allah menyuruh baginda Rasul, qul nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Ya kan, yang disuruh siapa? Baginda Rasul. Itu yang jadi permasalahan. Ya, itu ya. Nah, jadi itulah Nasrani Najran ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ya, yang aku katakan adalah Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Apakah aku salah? Ya. Qala ajal. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, iya, huwa Abdullahi. Nabi Isa itu hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, wa kalimatuhu, dan kalimat Allah, ya, yang Allah alqaha ilal azra'i, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada wanita yang suci, gadis al-batuli, yang suci, ya, itu dengan ucapan kun fayakun. Itu proses Allah menciptakan Nabi Isa melalui hanya seorang ibu, ya, seorang wanita yang namanya Ibu Maryam, yang nggak pernah disentuh atau menyentuh laki-laki. Ya, itu. Jadi melalui kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itu yang aku katakan, memang begitu Nabi Isa. Apa yang salah kata Nabi Muhammad SAW? Ya kan itu, ya dipertegas lagi oleh baginda Rasul bahwasanya Nabi Isa adalah utusan Allah, kan gitu, ya kan? Adalah kalimat Allah kun fayakun yang Allah masukkan ke dalam rahim, ya, atau diri ibu yang suci, itu Ibu Maryam. Baghadibu. Lalu orang-orang Nasrani Najran atau mereka marah, ya, baghadibu.
Gitu ya. Wa qalu, dan mereka berkata, hal ra'aita insanan qattu, apakah Anda pernah melihat seseorang min ghairi abin, lahir tanpa bapak, wa man la abalahu bahwa ibnullah, orang yang lahir tanpa bapak berarti anak Tuhan. Kalau begitu lebih hebat siapa? Nabi Adam. Nabi Adam bukan tanpa bapak lagi, tanpa ibu dan bapak. Seharusnya yang paling berhak untuk dikatakan anak Tuhan Nabi Adam seharusnya, bukan Nabi Isa. Kalau kita ikut logika kan gitu ya. Nabi Isa kan ada ibunya, Nabi Adam kagak ada, ya kan? Ibunya kagak ada, bapaknya kagak ada, lalu dia lebih berhak, ya kan? Ya, nah, nanti itu alasan mereka, orang yang lahir tanpa bapak kan gitu ya, itu sudah pasti anak Tuhan gitu ya. Itu kata mereka. Thumma kharaju min indihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka keluar ya, pergi dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah mereka ya, marah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kesal, mereka apa? Pergi dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu Jibrilu, lalu malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul. Setelah orang-orang Nasrani Najran pergi, lalu malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul. Faqala qul lahum, maka malaikat Jibril berkata pada Nabi Muhammad SAW, qul lahum, katakan kepada mereka, idza atauka, apabila mereka datang lagi kepada kamu, kasih tahu ya, kasih tahu ya, ini kasih tahu, inna masala Isa indallahi, sungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah, ay yakni inna sifata takhalluqi Isa, bahwasanya sifat terciptanya Nabi Isa fi takdirillahi, dalam takdir Allah, wa hukmihi, dan hukum Allah, bila abin tanpa bapak, kama sali Adam, seperti Nabi Adam. Kenapa kalian tidak menyebutkan Nabi Adam itu anak Tuhan? Itu ini apa namanya, disanggah dengan logika, ya kan? Ya Allah tidak mencaci, tapi Allah ajak, ya Allah sentuh logika mereka, gitu. Kalau Nabi Isa tanpa bapak, ibunya ada, dianggap anak Tuhan. Kalau Nabi Adam, nah makanya Allah buat perumpamaan, gitu. Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Ya, di dalam apa? Allah menciptakannya, bahkan Nabi Adam lebih dahsyat. Kalau Nabi Isa ada ibunya, Nabi Adam gak ada ibu, gak ada bapak. Ya, kenapa Anda tidak mengatakan itu anak Tuhan? Gitu, ya. Itu kan ini banget itu. Ya kan? Ya. Kamazali Adam, seperti Nabi Adam. Ai kasifati qalibi Adam, seperti sifat diciptakannya Nabi Adam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan Nabi Adam Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Ya, dari tanah. Makanya manusia terkadang diucapkan oleh Allah diciptakan dari tanah, bukan kitanya, tapi Nabi Adamnya. Karena manusia semua berasal dari Nabi Adam. Ya. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu Allah sebutkan tentang Nabi, tentang manusia. Semua berasal dari Nabi Adam. Nabi Adamnya tercipta dari tanah, maka manusia boleh dikatakan tercipta dari tanah, tapi bukan kitanya, justru Nabi Adamnya. Bila abin wa ummin, tanpa bapak dan ibu, ya, tanpa bapak dan ibu.
Tsumma qala lahu, kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, li Adama, Allah berkata kepada Nabi Adam, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Sama dengan Nabi Isa. Ya, meskipun hanya dari seorang perempuan. Jadi Allah menciptakan manusia ini ada 4 macam. Pertama kita semua, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW, itu tercipta melalui orang laki dan orang perempuan. Dan katakan Nabi Muhammad tercipta dari cahaya, salah. Cuma cahayanya udah ada. Ya, cahayanya sebelum tercipta itu sudah ada. Bahkan namanya itu sudah ada. Ya, namanya itu sudah ada. Makanya Nabi Adam alaihissalam bertawassul ketika beliau melanggar larangan Allah, bertawassul dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ya, itu namanya tawassul. Ya, dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad, seperti kita membaca ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya, itu kita tawassul, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku dengan Nabi yang kau pilih, bil Mustafa balligh maqasidana, sampaikanlah segala maksud-maksud kami. Tapi sebelumnya kita apa? Menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan ucapan Mustafa. Namanya tawassul. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tawassul. Ya, itu. Jadi sebelum kita minta, tetap mintanya kepada Allah, cuma kita menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tawassul. Nah, Nabi Adam juga begitu. Allah tanya, Anda tahu Nabi Muhammad? Anda tahu Muhammad dari mana? Aku lihat di arsy itu ada tulisan, yaitu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti makhluk yang namanya kau sandingkan dengan engkau orang istimewa. Ya, udah pasti. Inilah yang dimaksud dengan apa? Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat ya untukmu sebutan kamu, nama kamu. Malaikat Jibril turun ketika ayat itu apa disampaikan. Apa yang dimaksud? Wa rafa'na laka dzikrak. Itu qala Allah Ta'ala. Maka Jibril sampaikan firman Allah, la udhkaru illa dzukirta ma'i. Aku tidak disebutkan, kata Allah, kecuali nama engkau juga disebutkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang bersyahadat dari non-muslim masuk Islam 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Orang adzan, ya 2, 1 aja kagak sah azannya. Ya, 1 saja tidak sah. Kita bersyahadat juga, ya, ketika tasyahud juga dua-duanya. Ya, Nabi Muhammad Allah juga dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksud. Ya, malaikat Jibril sampaikan kepada baginda Rasul akan maksud daripada firman Allah, yaitu wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian ay nufikha fihi ruh, yang dimaksud kun fayakun, ditiupkan setelah Nabi Adam tercipta. Ya, jadi diciptakan dulu ya dengan tanah. Ya, dengan tanah, kemudian sempurna. Ya kan? Sempurna. Ya, sama manusia. Ya, salin Nabi Adam di alam rahim itu juga Allah ciptakan dulu. Ya kan? Bentuknya baru Allah masukin roh. Kan begitu. Dari segumpal, ya dari setetes mani, segumpal darah, kan gitu. Segumpal daging lalu Allah bentuk. Tulang-tulang lalu masukkan daging baru. Ya, selama berapa bulan tuh? 4 bulan kan? Ya, 4 bulan ya. 4 bulan lalu masukin roh. Nah, begitu juga Nabi Adam. Allah ciptakan dulu, Allah bentuk. Allah bentuk baru wa nufikha fihi ruhu, ditiupkan ke dalamnya ar-ruhu, ruh. Ya. Wa kadzalika Isa, demikian pula juga Nabi Isa. Ya, Nabi Isa pun demikian. Cuma bedanya kalau Nabi Adam itu Allah bentuk dari tanah dulu, tapi kalau Nabi Isa Allah bentuk di rahimnya Ibu Maryam. Ya, Allah bentuk
Cuma tidak melalui proses dari setetes mani. Ya, kenapa? Karena Ibu Maryam ini suci. Ya, suci, nggak pernah disentuh atau menyentuh laki-laki. Ya, itu. Ya, makanya kalau ada orang hamil lalu ngaku, ya, saya seperti Ibu Maryam, itu pasti bohong. Karena Allah menciptakan, ya saya katakan tadi manusia ada 4 macam. Ya, pertama ya dari laki-laki dan perempuan ini semuanya. Ya termasuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ya dari tidak ada, ya yaitu Nabi Adam. Lalu dari seorang laki-laki Allah ciptakan seorang perempuan, itu Ibu Hawa. Ya, Ibu Hawa. Lalu hanya dari orang laki-laki Allah ciptakan, dari orang perempuan Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam. Jadi 4 macam ciptaan Allah ya tentang manusia ini sudah lengkap, menunjukkan kekuasaan Allah di dalam menciptakan manusia. Apalagi yang kita mau minta? Apalagi yang dari tidak ada Nabi Adam udah, yang dari seorang laki-laki saja Ibu Hawa udah, ya kan? Yang dari orang laki dan perempuan kita semua udah, yang hanya dari orang perempuan saja ya yaitu Ibu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam udah. Apalagi yang kita mau minta? Ada nggak? Ada nggak? Ya, ada nggak yang kurang? 4 macam ini menunjukkan kekuasaan Allah di dalam menciptakan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah, Allah sebutkan sebagai pencipta manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah suruh ya menyembah kepada Allah, dan Allah sebutkan sebagai pencipta manusia. Ya, pencipta manusia dengan sempurna. 4 macam itu sudah menunjukkan kekuasaan Allah. Nggak ada lagi yang kita minta. Yang belum apaan kagak ada. Itu sudah lengkap menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala lahu min ghairi abin. Qala lahu kun. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam yang telah Allah ciptakan, Allah masukkan roh, kun min ghairi abin. Maka jadilah kamu tanpa bapak, fakana waladan bila abin. Ya. Maka menjadi anak tanpa bapak. Fa idza kana adamu kadzalika. Jika Nabi Adam itu seperti itu atau demikian, walam yakun ibnan lillah, dan dia tidak disebut anak Tuhan, maka dzalika Isa, maka sama dengan Nabi Isa, nggak bisa disebut Tuhan. Ya kan? Ya. Kenapa? Nabi Adam mereka nggak sebut Tuhan, Nabi Isa nggak mereka sebut Tuhan. Padahal kan sama-sama tercipta tanpa bapa. Bahkan Nabi Adam lebih dahsyat lagi. Ya, tidak tercipta dari seorang ibu. Gitu. Tapi mereka tidak mengatakan Tuhan. Ya, itu. Mentok nggak logika mereka? Mentok. Gitu. Ya, ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Bamalam yukirra, maka siapa orang tidak mengakui bi Allah khalaqa Isa, sungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Isa min ghairi abin, tanpa bapak, ma'ikrarihi, sementara mereka mengakui, sementara dia mengakui bi khalqi Adam min ghairi abin wa ummin, yaitu terciptanya Nabi Adam tanpa bapak dan ibu, tanpa bapak dan ibu. Ya. Kenapa? Yang mereka akui hanya apa? Nabi Isa tercipta tanpa bapak, maka berhak menjadi anak Tuhan. Kenapa mereka tidak mengakui Nabi Isa, Nabi Adam yang tercipta tanpa bapak, bahkan tanpa ibu? Mereka tidak mengakui itu anak Tuhan, tidak mengatakan itu anak Tuhan. Kan nggak jalan logika mereka berarti. Ya, itu. Maka dikatakan bahwa kharijun an tauril uqala'i, maka orang itu keluar dari kerangka orang-orang berakal. Ya, nggak berakal berarti, gitu ya. Waidon, dan juga
idza jaza ay yakhluqullahu adama, apabila bisa jadi Allah menciptakan Nabi Adam biturabi, dari tanah, bajawazu khalqillahi ta'ala Isa, maka bisa jadi Allah menciptakan, Allah yang maha tinggi menciptakan Isa, Nabi Isa min dami Maryama, dari darahnya Ibu Maryam, mimba bi Allah, apalagi gitu ya, apalagi Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah bisa, apalagi Allah ciptakan ya Nabi Isa dari darahnya Ibu Maryam, meskipun tanpa disentuh atau menyentuh laki-laki. Ya, itu logikanya kayak gitu ya, gitu. Ya, tapi memang prinsip kita lakum dinukum waliyadin, terserah mereka lah. Ya, yang penting kita berkeyakinan seperti itu. Ya, berkeyakinan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau mereka beralasan disebut anak Tuhan tanpa dilahirkan oleh seorang bapak, ya lebih hebat lagi Nabi Adam kan gitu ya. Kemudian mimbabi Allah, jadi mimbabi Allah itu apa lagi ya, namanya kias Allah, namanya mimbabi Allah itu istilah ya, seperti gini, seorang anak oleh Allah hanya dilarang wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, janganlah kamu seorang anak menghardik kedua orang tua, ya kan ya, mengatakan mengatakan dan menghardik kedua orang tua, ya kan ya. Nah, gimana kalau mukul, gimana kalau macam-macam, ya kan, itu namanya mimbabi Allah, apalagi mukul, ya kan, menghardik aja nggak boleh, apalagi mukul, namanya mimbabi Allah, namanya kias itu, kias Allah ya, lebih tinggi, apalagi artinya ya. Kemudian fa inna tawalludal hayawani, maka sungguhnya terlahirnya hayawan minandami, dari darah alladzi yajtami'u fi rahimil ummi, yang terkumpul di rahim ibu, aqraba ilal alqi, ya itu lebih dekat ya kepada akal, min tawaludihi minat turabil yabisi, daripada terlahir dari tanah yang basah ya, itu. Jadi logikanya ya lebih dimungkinkan terlahirnya Nabi Adam dari darahnya Ibu Maryam. Ini kalau kita lihat kemungkinannya ya kan ya, daripada terciptanya Nabi Adam dari tanah, kan lebih gampang mana? Semuanya itu gampang bagi Allah, cuma ini secara logika kayak gitu. Jadi al-haqqu, kebenaran, alladzi anzala 'alaika, yang telah Allah turunkan, atau unzila 'alaika boleh, kalau anzala kita kembalikan kepada Allah, min khabari Isa, tentang kabar Nabi Isa alaihissalam ya, terutama tentang apa, lahirnya Nabi Isa alaihissalam ya, itu kabar. Rasulullah kan tidak tahu ya, yang ngabarin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang ngabarin Allah itu ya sudah pasti kebenarannya. Makanya sering saya sampaikan, kabar kalau dari manusia, berita kabar itu sama. Kalau dari manusia itu ada dua kemungkinan ya, bisa benar bisa bohong, ya kan. Kalau sesuai dengan kenyataan berarti benar, maka kabarnya disebut sidqul khabar, orangnya disebut apa? Shadiq. Tapi kalau kabarnya, beritanya yang disampaikan ya nggak benar, berarti apa? Kizbul khabar, kabar bohong, orangnya disebut kadzib, orangnya disebut kadzib, pembohong ya, pembohong gitu ya. Jadi kebohongan biasanya itu ya, untuk menutupi kebohongan maka dilakukan lagi lah kebohongan yang lain. Makanya kata Allah, kata Rasulullah SAW, orang pertama bohong, untuk menutupi kebohongan dibohong lagi, maka akan disebut kadzabun, bukan kadzib lagi. Awalnya kadzib, sekali dua kali bohong, terus-terusan akan menjadi kadzab
ya akan menjadi kadzab, tukang bohong berarti. Ya, tukang bohong. Jadi kata Allah al-haqqu, ya, kebenaran. Kebenaran apa? Berita tentang Nabi Isa yang Allah kabarkan tadi. Ya, makanya kalau kabar dari Allah hanya punya satu, itu benar. Sidqul khabar. Ya. Sidqul khabar. Kalau manusia kabarnya ada dua kemungkinan. Bisa benar, bisa bohong. Tapi kalau Allah itu pasti benar. Ya, makanya Rasulullah sering oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah kasih kabar alam taro. Ya, ini bukan kata tanya, bukan. Bentuknya kata tanya tapi menunjukkan apa? Ketetapan, takriri. Itu apa? Ra'aituka. Alam taro, ra'aituka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Allah enggak bertanya di situ. Allah menyatakan engkau lihat. Bahwa Rasulullah enggak lihat. Ya, memang Rasulullah lahir di tahun gajah, Amul Fil. Cuma nggak persis kejadiannya setelahnya. Makanya kan Allah selamatkan Mekah. Kalau enggak, ya hancur, Rasulullah nggak lahir. Ya makanya Allah selamatkan dari apa rencana jahat dari Abraha. Ya kata Allah, engkau lihat. Ya kenapa? Oh nggak lihat kok disebut lihat? Karena saking benernya kabar dari Allah, saking benernya 1000%, bukan lagi 100%, 1000%, maka seakan-akan kita melihat, makanya ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa berita yang Allah sampaikan, bahkan jangankan yang sudah terjadi, belum terjadi saja itu pasti terjadi. Ya, ini saking benernya kabar yang Allah sampaikan. Saya ambil contoh ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Persia ya ini akan kalah dengan Rum. Pertama kan ketika perang antara Romawi dan Persia, makanya dalam Al-Qur'an ada surat Ar-Rum itu tentang itu. Rum dengan Persia perang. Ya, kalah Romawi. Ini ketika Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah, masih di Mekah. Para sahabat sedih karena kalau Persia ini kan ateis, nggak mengenal Tuhan, tapi kalau Romawi ini kan mayoritas Nasrani, mengenal Tuhan gitu ya. Mereka para sahabat pengennya Romawi yang menang gitu, Romawi yang menang. Tapi ternyata ya Romawi yang kalah. Mereka sedih, lalu turun firman Allah, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Namanya juga surat Ar-Rum ini. Ya, surat Rum. Rum itu Romawi. Kata Allah, ghulibatir Rum. Rum kalah fi adnal ardi, di satu tempat yang paling rendah. Makanya arkeolog yang mengatakan bahwa itu adalah di Yordania. Yordania itu tanah yang paling rendah itu. Paling rendah di antara tanah-tanah yang lain. Ya, maka ada laut mati di sana, Yordania. Itu arkeolog menafsirkan itu, fi adnal ardi. Tapi kata Allah, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Mereka setelah kalah akan menang ya setelah beberapa tahun, enggak sampai puluhan tahun. Kalau bid'un itu di bawah 10 tahun. Ya, ini kabar yang Allah sampaikan pertama akan terjadi peperangan lagi. Siapa yang bisa menafsirkan? Ya kan, satu negeri, satu kerajaan yang kalah habis-habisan kok bisa melawan lagi, dan waktunya nggak lama, fi bid'i sinin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kabar dari Allah bahwa yang menang adalah Romawi. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ya, orang kafir ketawa, bohong katanya. Ya, nggak mungkin. Akhirnya tantang Abu Bakar Siddiq, ayo kita taruhan. Di Mekah kan ketika itu belum ada hukum. Belum ada hukum di Madinah. Ya, hukum di Madinah. Diajak taruhan sama Abu Bakar, ayo kita tunggu, kita taruhan. Benar, nggak sampai 10 tahun terjadi lagi perang, yang menang adalah Rum. Menang taruhan Abu Bakar Siddiq. Ya, ini bukti ya kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya kalau itu waktunya nggak lama lah.
Justru yang paling lama kabar yang Allah sampaikan adalah tentang akhirat. Ini yang lebih dahsyat lagi makanya. Ya karena terjadinya masih lama, ya meskipun banyak orang mengatakan sebentar lagi hari kiamat, ya itu wallahu alam. Tanda-tandanya memang ada, ya gitu. Ya bahkan Dajjal, lambang Dajjal itu dijadikan idola. Ya, jika nggak tahu, ya ntar Dajjalnya Allah ciptakan terjadi hari kiamat, ya seperti itu. Ya, jadi memang tanda-tandanya ada, cuma kapan terjadinya wallahu alam. Nah, tentang akhirat, ya makanya supaya manusia ya betul-betul mau percaya. Kalau kita sudah pasti percaya, karena kita yakin 100% bahkan 1000% kabar dari Allah adalah benar, termasuk tentang akhirat. Ya, tapi kan waktunya masih lama, oleh karena itu selalu Allah gandengkan beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, bukan kepada nabi-nabi, bukan kepada kitab-kitab. Kita lihat, ya kan, ya yaitu apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Allah tidak sebutkan iman-iman yang lain, karena rukun iman ada 6. Allah tidak sebutkan beriman kepada Allah dan kepada para nabi, enggak, justru wa bil yaumil akhir. Karena ini banyak orang nggak percaya. Ya, banyak orang yang ada nganggap cerita dongeng lah segala macam, ya kan? Ya, dia kagak tahu aja. Ini perlu ya kita meyakini bahwa kabar dari Allah dan Rasul ya itu adalah benar, pasti terjadi. Jadi al-haqqu, kebenaran tentang apa? Alladzi unzila alaika, yang telah diturunkan kepada kamu Nabi Muhammad SAW, tentang apa? Min khabari Isa, yaitu kabar tentang Nabi Isa alaihissalam. Annahu lam yakunillahu wala waladuhu wala syarikuhu huwa min rabbika, yaitu ya annahu lam yakun Allahu wala waladuhu, ya yaitu tentang Allah anaknya dan apa-apa yang menyekutukan Allah, huwa min rabbika, itu dari Tuhan, bukan. Ya, jadi kebenaran yang benar adalah Nabi Isa itu adalah utusan Allah dan hamba Allah. Tentang yaitu apa? Anak Allah, apa-apa yang menyekutukan Allah, itu bukan kabar dari Tuhan min rabbika. Wal batilu minan nasara, maka yang batil itu kabar dari Nasrani wal Yahudi dan orang-orang Yahudi. An-Nasara, maka orang-orang Nasrani mereka berkata inna Maryama waladat ilahan. Kata Yahudi, Maryam itu melahirkan Tuhan. Ya, kata Nasrani, ya kata orang Nasrani bahwa ya ibu Maryam itu melahirkan Tuhan. Wal Yahudu romau, sementara orang-orang Yahudi menuduh Maryam, ibu Maryam, bil ifki, itu berbuat zina, ya, berbuat zina. Wa nasabuha ila Yusuf an-Najjar, dan mereka nisbatkan kepada Yusuf an-Najjar. Maka kata Allah, fala takum minal mumtarin, maka janganlah engkau menjadi, kitabnya kepada baginda Rasul, tapi untuk kita semua, termasuk orang-orang yang meragukan tentang kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Nabi Isa alaihissalam, gitu. Ya, jadi ya kita nggak boleh ragu akan kebenaran kabar yang Allah sampaikan. Ya, akan kebenaran kabar yang Allah sampaikan. Ay minasyakina, termasuk orang-orang yang meragukan. Sekira sampai di situ, fala takum minal mumtarin. Ya mudah-mudahan ya semakin bertambah mantap keimanan kita ya tentang Nabi Isa sebagai apa? Utusan Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya itu kabar yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kabar kalau dari Allah atau dari Rasulullah SAW ini hanya punya satu sifat, yaitu benar. Tidak ada bohong. Disebut sidqul khabar. Ya. Sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alil Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah. Allahumma 'allimna minal Qur'ani ma jahilna wa dzakkirna minal Qur'ani ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimata fid dinni wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah wal ghina 'anil nas. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.